Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya adalah di Zul Auto Channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau nonton di videonya saya. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan seputar produk. Tentunya adalah produk yang di sebelah kanan saya, yaitu apa? New Toyota Corolla Cross. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagian tampak depan. Nah, tentunya di bagian depan ini adalah salah satu Toyota Corolla Cross yang memang desainnya agak lebih unik. Kemudian dari beberapa tampilan itu lebih ke elegan, sportinya juga dapat. Dan salah satu yang paling menurut saya agak terlihat lebih kerennya itu adalah di bagian headlamp. Kenapa? Karena di bagian headlampnya sendiri ini terdapat aksen warna biru, sehingga pada saat ketika memang lampu dinyalakan, ini aksennya itu terlihat lebih jelas. Nah, salah satunya didukung dengan headlamp proyektor, yang dimana pencahayaannya itu memang tidak keluar, sehingga lebih fokus pada ke area jalan. Nah, pada umumnya di Toyota Corolla Cross ataupun ditambahkan dengan LED maupun juga lampu headlampnya yang proyektor, itu memberikan dari pencahayaan yang memang lebih tajam, sehingga kalau misalkan pada malam hari lintasan yang memang cukup agak gelap, itu benar-benar memberikan cahayanya cukup normal, guys. Oke, untuk di bagian dari grill, untuk Corolla Cross sendiri ini diberikan beberapa aksen yang memang ada di bagian logo Toyotanya, sama seperti yang dia di bagian headlamp. Ini pengaruhnya adalah pada saat ketika memang terkena sinar lampu, maka ini terlihat seakan-akan lebih menyala, yang itu menjadikan bahwa mobil ini sangat mewah tentunya teman-teman. Nah, dari beberapa lapisan maupun juga ini nih grill ini dibuat agak lebih tebal, dan memang terdapat masih ada untuk sirkulasi udara yang memang cukup membantu mendinginkan si radiator. Nah, untuk bagian dari bumper bawah memang ini masih sifatnya masih normal ya, jadi tidak ada tambahan beberapa fitur ataupun aksen yang memang sedikit agak chrome, sehingga memang yang terkesannya memang masih, menurut saya sih masih oke gitu. Kemudian di bawah ini ada lampu fog lamp, yang memang lampu fog lampnya itu memang sudah LED, guys. Jadi kalau misalkan untuk pencahayaan dibantu dengan headlamp panas, ini agak cukup optimal. Salah satunya adalah pada saat lintasan di area yang berkabut, tentunya di malam hari tentu ya. Nah, di bagian samping kebetulan yang ada di display ini adalah tipe yang di hybridnya. Karena di Corolla Cross memang ada dua tipe. Yang pertama adalah non hybrid, yang kedua adalah di yang hybrid. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan dengan harganya berapa? Ini saya baru menjelaskan kisarannya aja ya. Kalau yang bukan non hybrid itu dia harga sekitar 460 jutaan. Tapi kalau misalkan yang hybridnya itu sekitar 516 jutaan. Itu baru estimasi ya, guys. Nah, yang di samping saya ini adalah tipe hybrid yang memang perpaduan antara sistem penggerak kendaraannya itu menggunakan sistem kelistrikan gitu, atau pada umumnya yang biasa disebutnya itu adalah menggunakan baterai, sehingga ini bisa dikombinasikan dengan mesin gasolinnya atau bensinnya, kemudian dipadukan dengan yang di sistem kelistrikannya. Nah, untuk hybrid nanti saya akan jelaskan lebih detailnya, saya akan menjelaskan di bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian terutama adalah di ban, dia menggunakan ban ukuran ring 18 dengan ketebalan di 50, lebarnya itu di 225. Nah, dari motif peleknya pun dia memang sudah two-tone. Cuman two-tone yang di Corolla Cross itu tidak dibuat seperti dark warna hitam, dia lebih ke abu-abu, terlihat lebih urban gitu ya. Kemudian dari pentil disknya dia juga sudah racing, dan dari sistem keamanannya tentunya teman-teman gak usah diragukan ya, karena dengan harga kisaran sampai 400 sampai 500 jutaan itu udah pasti dengan satu paket yang namanya ABS, ABD, kemudian Hill Start Assist, sehingga sistem dari keamanan ini paling oke. Nah, kemudian di bagian spion umumnya dia memang sudah turning lamp dan sudah retractable mirror, sehingga memudahkan juga pada saat kita parkir atau di area-area sempit. Nah, karena memang di display ini adalah warna hitam, dia diberikan salah satu list chrome yang membentang sampai ke pintu baris yang ketiga, serta ada emblem Corolla Cross-nya.
Ini yang menjadikan terlihat lebih luxury, teman-teman. Dan juga sudah ada door visornya. Kaca film memang dia sudah satu paket, dia menggunakan kaca film merek Lee Lumar. Nah, untuk dari handle tersendiri memang ini udah smart entry. Ini ada sedikit garis 2. Itu adalah fungsinya pada saat kita membuka atau menutup kunci yang seharusnya kita tidak menekan tombol tersebut. Dari handle memang selaras dengan warna bodi. Untuk di bagian belakang dia juga sudah pentil disc. Jadi pentil disc berikut dengan cakram, sehingga kalau untuk dari sistem pengereman cukup baik. Di bagian belakang ini memang untuk posisi antena dia menggunakan shark fin, sehingga dia bisa untuk buat membelah angin, kemudian juga lebih terlihat modern, serta lebih pada ke hal yang cukup menarik lah ya, menambahkan tampilan lebih ke sporty. Kemudian dia ada roof rail, terkesan lebih kendaraan crossover gitu ya teman-teman. Kemudian di sini sudah ada defogger, stop lamp, air visor yang di atas, dipadukan dengan mungkin spoiler ya teman-teman. Kemudian juga di bagian belakang ini ada beberapa lekukan, sehingga menyesuaikan banget dengan yang di bagian lampu belakang. Di bagian lampu belakang ini masih yang lampu bohlam. Kalau untuk yang depan tadi sudah dipadukan dengan lampu LED. Kemudian juga ada emblem dengan Corolla Cross yang benar-benar menciri khaskan bahwa kendaraan ini lebih ke crossover gitu. Dan untuk dari aksen yang tadi saya sampaikan warna biru, ketika memang kena lampu dia akan lebih menyala. Kemudian kamera mundur juga sudah terdapat di bagian sini, serta dilengkapi dengan sensor parking yang memang ada sekitar 4 titik di bagian samping, tengah, kemudian juga samping. Ditambahkan dengan karena memang ini hybrid, jadi kode logonya tetap dicantumkan di sini adalah di hybridnya. Dan di sini ada under protector. Sebetulnya nggak hanya cuma dari tampilan, tapi ini menjaga ke hal-hal yang berkaitan pada saat ketika mundur ya, sehingga ini agak lebih bisa cukup membantu terhadap sedikit benturan. Kemudian di bagian sampingnya, sudut kanan kiri dia sudah ada reflektor yang memang terkena lampu dia agak sedikit menyala gitu. Oke, kita coba lihat di bagian belakangnya. Ini guys, di bagian belakang memang dia sudah power backdoor. Dan ini juga power backdoor nggak hanya yang di tipe hybrid. Tentunya yang di tipe biasa, gasolin atau bensinnya dia sudah menggunakan power backdoor. Untuk di bagian bagasi, menurut saya ini agak cukup lapang, sehingga bisa menampung beberapa tas ataupun koper gitu ya. Ukurannya agak cukup luas. Ditambah dengan beberapa kail-kail yang memang bisa untuk buat jaring gitu, sehingga buat naruh alat-alat ataupun sesuatu barang yang memang bisa disimpan di situ. Di bagian sampingnya ini ada lampu. Kemudian untuk di ban serep ataupun kunci-kunci semua ada di dalam, sehingga lebih aman. Kelengkapan memang standar. Dan untuk peleknya guys, teman-teman, ini peleknya masih menggunakan pelek kaleng. Sebetulnya memang untuk pelek kaleng ini, jadi pada saat ketika memang ban pecah, jadi kita lebih buru-buru untuk menambalnya, sehingga memang kita tidak terbiasa langsung pakai pakai ban serepnya. Nah, kita coba tutup. Di sini juga udah ada jam protectionnya, sehingga pada saat ketika sampai di bagian penutup dia seolah-olah jadi kayak mengunci dengan otomatis. Rasanya mungkin itu aja yang baru saya sampaikan perihal masalah bagian eksterior yang ada di Toyota New Corolla Cross. Adapun nanti ada beberapa kesalahan baik di masalah penjelasan, saya mohon maaf, atau memang ada beberapa teman-teman yang mau disampaikan, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Rasanya saya nggak bosan-bosan buat menyampaikan, tetap dukung terus channelnya saya di Joel Auto Channel,
semoga di video-video berikutnya saya bisa memberikan beberapa video yang cukup bermanfaat, yang memang bisa memberikan video tips ataupun perawatan berskala servis. Itu nanti kita akan coba buat, teman-teman. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Dan tak lupa teman-teman, apabila teman-teman memang merekomendasikan video ini pada saat pembelian kendaraan, tentunya saya akan memberikan sesuatu gimmick ataupun bonus spesial buat teman-teman. Jadi jangan lupa pada saat ketika mau calling saya atau mau chat saya, teman-teman boleh kasih clue-nya bahwa teman-teman dapat informasi itu dari channel ini. Itu aja yang saya mau sampaikan. Akhir kata saya Joe, salam Jul Toyota. Terima kasih.